Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan kali ini. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Biologi Umum, Ibu Mila Listiwati SPD MPD dan Ibu Eva Paujiah MSI yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materi indera pendengaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kami dari kelompok 7. Yang pertama ada Hoirunisa dengan NIM 12020700036. Selanjutnya ada Kristi dengan NIM 12020700037. Selanjutnya ada Levia dengan NIM 12020700039. Dan yang terakhir ada saya selaku moderator Muhammad Fikri Fauzi dengan NIM 12020700044. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Hoirunisa. Anatomi telinga. Telinga mempunyai reseptor khusus untuk mengenali getaran bunyi dan untuk keseimbangan. Ada 3 bagian utama dari telinga manusia, yaitu bagian telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar berfungsi untuk menangkap getaran bunyi dan telinga tengah meneruskan getaran yang ada dari luar ke dalam telinga. Reseptor yang ada pada telinga dalam akan menerima rangsang bunyi dan mengirimkannya berupa impuls ke otak untuk diolah. Bagian-bagian utama telinga diantaranya: yang pertama, telinga luar, daun telinga, saluran luar, dan membran timpanin atau gendang telinga. Yang kedua, telinga tengah, merupakan rongga yang berisi udara untuk menjaga tekanan udara agar seimbang. Di dalamnya terdapat saluran eustachial yang menghubungkan telinga tengah dengan faring. Yang ketiga, telinga dalam mempunyai susunan yang rumit terdiri dari labirin tulang dan labirin membran. 5 bagian utama dari labirin membran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, 3 saluran setengah lingkaran. Yang kedua, ampula. Yang ketiga, utriculus. Yang keempat, sacculus. Yang kelima, cochlea atau rumah siput. Bagian dari alat vestibulum atau alat keseimbangan berupa 3 saluran setengah lingkaran yang dilengkapi dengan organ ampula atau kristal dan organ keseimbangan yang ada di dalam utriculus dan sacculus. Ujung dari setiap saluran setengah lingkaran membesar dan disebut ampula yang berisi reseptor, sedangkan pangkalnya berhubungan dengan utriculus yang menunjukkan ke sacculus. Utriculus maupun sacculus berisi reseptor keseimbangan. Alat keseimbangan di dalam utriculus dan sacculus terdiri melekat dari sekelompok sel saraf yang ujungnya berupa rambut bebas yang melekat pada otolik, yaitu butiran natrium karbonat. Isi kepala mengikatkan desakan otolit pada rambut yang menimbulkan impuls yang akan dikirim ke otak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Levia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja indera pendengaran. Yang pertama adalah gelombang bunyi yang masuk ke dalam telinga luar akan menggetarkan gendang telinga. Getaran ini akan diteruskan oleh ketiga tulang dengar ke jendela opal sehingga menghasilkan getaran pada struktur koklea. Selanjutnya, getaran struktur koklea pada jendela oval diteruskan ke cairan limfa yang ada di dalam saluran vestibulum. Getaran cairan tadi akan menggerakkan membran Reisner dan menggetarkan cairan limfa dalam saluran tengah. Perpindahan getaran cairan limfa di dalam saluran tengah menggerakkan membran Basser yang dengan sendirinya akan menggetarkan cairan dalam saluran timpani. Perpindahan ini menyebabkan melebarnya membran pada jendela bundar. Getaran dengan frekuensi tertentu akan menggetarkan selaput-selaput basiler yang akan menggerakkan sel-sel rambut ke atas dan ke bawah. Ketika rambut-rambut sel menyentuh membran tektorial, terjadilah rangsangan atau impuls. Getaran membran tektorial dan membran basiler akan menekan sel sensorik pada organ korti dan kemudian menghasilkan impuls yang akan dikirim ke pusat pendengaran di dalam otak. Ini saya akan menjelaskan tentang penyakit pada telinga. Yang pertama ada otematoma, yaitu suatu kondisi di mana terjadi gangguan pada tulang rawan telinga yang dibarengi dengan pendarahan internal serta pertumbuhan jaringan telinga yang berlebihan. Yang kedua ada penyumbatan kotoran telinga. Bisa menyumbat saluran telinga dan menyebabkan gatal-gatal, nyeri, serta tuli yang bersifat sementara. Yang terakhir ada perikonditris, yaitu suatu infeksi pada tulang rawan atau kartilago telinga luar.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kristi. Nama saya Kristi dengan NIM 12020070037. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai mekanisme pendengaran pada fisika. Mekanisme pendengaran dimulai dengan adanya gelombang bunyi yang masuk ke dalam telinga luar menggetarkan gendang telinga. Gelombang bunyi di sini merupakan gelombang longitudinal yang terjadi karena perapatan dan perenggangan dalam medium, gas, cair, atau padat. Pada medium gas, kerapatan dan tekanan terkait erat. Oleh karena itu, gelombang bunyi dalam gas seperti udara dapat dipandang sebagai gelombang kerapatan atau gelombang tekanan. Ada dua aspek dari setiap bunyi yang dirasakan oleh pendengaran manusia, yaitu aspek kenyaringan dan ketinggian. Masing-masing menyatakan sensasi dalam pendengaran. Kenyaringan berhubungan dengan energi pada gelombang bunyi. Besaran fisika yang menentukan ketinggian adalah frekuensi. Telinga manusia dapat mendengar frekuensi dalam jangkauan 20 sampai 20.000 Hz. Jangkauan ini disebut jangkauan pendengaran. Jangkauan ini berbeda dari orang ke orang. Satu kecenderungan umum adalah jika orang bertambah tua, mereka makin tidak bisa mendengar frekuensi yang tinggi, sehingga batas frekuensi tinggi menjadi 10.000 Hz atau kurang. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.